Selamat sore Basudara. Saat ini Maluku masuk dalam kategori provinsi tertinggal yang wilayahnya merupakan daerah kepulauan. Tertinggal dan wilayah kepulauan harus dijadikan solusi demi untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dalam buku Meretas Ketertinggalan Daerah Kepulauan yang ditulis Dr. Michael Watimena SEME, MM maksud kami, telah menjabarkan hal tersebut. Dalam program Dialog Warna 30, bersama saya Esti Tamela dan narasumber kita, Dr. Michael Watimena SEMM, kita akan membahas mengenai meretas ketertinggalan daerah kepulauan. Selamat sore, Bung. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Baik, Esti. Boleh saya buka ini ya? Boleh. Buka masker ya? Ya. Oke. Di tengah pandemik seperti ini, gimana nih? Fit aja, Pak? Ya, untuk meningkatkan imun tubuh, ya kita selalu istirahat yang cukup dan makan juga Vitamin yang juga sesuai. Dan yang penting juga vitamin yang Ya. harus kita konsumsi. Iya saudara, berbicara mengenai meretas ketertinggalan daerah kepulauan seperti ini menarik ya, karena judul bukunya juga ya Bung ya. Judul bukunya meretas ketertinggalan daerah kepulauan, kita akan membahasnya lebih dalam. Sepertinya sangat menarik, ini juga mengedukasi masyarakat Maluku pastinya. Substansinya seperti apa nih bagi Provinsi Maluku? Ya, jadi perlu saya jelaskan Esti bahwa meretas daerah kepulauan buku kami itu adalah bentuk daripada sebuah refleksi ikhtiar terhadap perjalanan episode pertama kami sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014. Dan dalam perjalanan kami selama berkunjung ke daerah-daerah yang lebih khusus kepada daerah kepulauan, memang kalau kita compare dengan teman-teman yang ada di daerah yang kontinental, maka kita bisa melihat bahwa ketertinggalan itu masih bersahabat dengan warga yang ada di daerah dimaksud. Sehingga buku itu kita tulis berdasarkan sebuah refleksi, sebuah perjalanan kami terhadap 5 tahun pertama kita ada di DPR RI, dan di launching buku itu pada bulan September tahun 2014. Memang buku ini sendiri pada saat launching kami berbagi kepada para sahabat dan teman-teman, sehingga belum banyak kami perbanyak. Kalaupun ada yang belum tahu, mungkin buku ini sendiri ini adalah bagian, seperti saya memberikan aksentuasi sekali lagi bahwa bagian daripada perjalanan, bagian daripada refleksi kami dalam episode pertama sebagai anggota DPR RI. Dan buku ini sebelum kami mengakhiri periode kami tahun 2014, karena periodenya 2014 tanggal 1 Oktober kita dilantik 1 Oktober 2009 sampai dengan 1 Oktober 2014. Dan sebelum kita masuk lagi kepada pelantikan saya sebagai episode kedua sebagai anggota DPR RI, maka bulan September itu kami melakukan launching buku ini persisnya di Hotel Borobudur, Jakarta. Begitu Esti. Jadi ini kurang lebih seperti cerita perjalanan seperti Cerita itu ya. perjalanan seperti Tapi itu. ini juga pastinya punya tujuan untuk mendorong bagaimana supaya lebih baik lagi, lebih maju lagi dan tidak tertinggal seperti itu ya Pak. Ya, ada berbagai pendapat daripada yang memberi respon terhadap buku itu. Misalnya mantan Menteri Perindustrian Profesor Dr. Alex Retraubun, waktu itu beliau sebagai Wakil Menteri Perindustrian, beliau melihat bahwa buku ini sangat penting, dan buku ini adalah sebagai Alkitab bagi teman-teman yang ada
di wilayah kepulauan. Karena buku ini merefleksikan, mengikhtiarkan apa yang harus kita lakukan itu ke depan dalam rangka melakukan berbagai perubahan kebijakan di dalam rangka menangani daerah-daerah kepulauan yang selama ini dirasakan masih bersahabat dengan ketertinggalan itu sendiri. Baik. Jadi berbicara mengenai membangun ketertinggalan di daerah kepulauan bukanlah hal yang mudah. Ini pastinya butuh kerjasama dari berbagai pihak, bukan saja pemerintahnya, tetapi juga masyarakatnya. Bagaimana Bung melihat korelasinya dengan ditetapkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional? Kita lumbung ikan nasional ini kan pada awalnya dia kebijakan ini sudah ada di saat Pak SBY sebagai presiden. Dan waktu itu kami masih di Komisi 5 DPR RI. Dan pada saat kami sebagai pimpinan Komisi 4 DPR RI, waktu itu kami dari Komisi 5 sebagai pimpinan pindah ke Komisi 4 DPR RI tahun 2017 sampai dengan 2019. Dan di Komisi 4 itu mitra kerjanya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagaimana kita menyuarakan Maluku menjadi lumbung ikan nasional, ya kan, seperti itu. Apalagi dengan kapasitas kita bukan saja sebagai anggota DPR RI ANSI, tapi juga sebagai pimpinan pimpinan Komisi 4 DPR RI. Dan kami sudah menyampaikan hal dimaksud kepada Ibu Susi. Dan waktu itu kami juga menyampaikan kepada beliau bahwa konon Ibu Susi, Ibu Menteri, konon kami dengar bahwa keputusan Maluku sebagai lumbung ikan nasional itu suratnya sudah ada di Ibu. Tinggal Ibu menyetujui dan diteruskan kepada Bapak Presiden. Itu juga kita sudah sampaikan hal dimaksud. Dan kami mau menyampaikan bahwa lumbung ikan nasional itu embrionya pada saat Presiden Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Karena beliau melihat bahwa kita punya sonasi potensi ikan itu sangat kontributif kepada pemerintah pusat. Sonasi kita di Maluku itu ada 3. Yang pertama itu ada di Kepulauan Aru, yang kedua itu ada di Kepulauan Banda, dan yang ketiga itu ada di Kepulauan Seram. Dan perlu diketahui bahwa di Aru itu jumlah ikan tuna yang dikontribusikan kepada pusat itu sebanyak 1.999.000 ton itu setahun. Sementara yang ada di Pulau Banda itu adalah sebanyak 600.000 ton. Sementara di Pulau Seram itu 400.000 ton. Totali daripada semua ada 3 jutaan lebih tuna yang kita kontribusikan kepada pemerintah pusat. Masa sumber daya alam itu diambil tetapi perhatian itu tidak ada. Ini juga akibat daripada kebijakan program yang selama ini itu bertumpu kepada daratan kontinental, bukan kepada kepulauan. Wajar, misalnya kita ini kan kondisinya kan masih kita punya wilayah darat itu kan sedikit. Sementara wilayah laut kita itu kan banyak. Baik, Pak, kita tahan sebentar. Ini cukup menarik, pemirsa. Kita akan kembali lagi di Dialog Warna 30. Pakai masker. Jangan anggap remeh corona. Pakai masker. Mari beta bilang, sayang keluarga, mari pakai masker. Katong lawan corona.
Beta sayang aledong sayang beta, katong semua pakai masker. Orang pintar Pakai masker. Mari katong pakai masker. Ale jago, pakai masker. Mari katong saling melindungi dengan pakai masker. Pakai masker. Pakai masker. Pakai masker. Pakai masker. Hai. Selamat datang di Insta Story, Dan sebuah waktu itu acara yang talk show join dua siap orang. menemani akhir pekan Anda. Jadi kita gabung ke lingkungan pekan yang baru. Obrolan-obrolan menarik dan inspiratif yang kami kemas secara santai kami suguhkan untuk Anda para milenial. Alien ini yang beda. Oke. Jangan sampai Kita dari semua aktivisme memilih isu lingkungan. Habis mulung tuh pasti mandi di pantai. Kucingnya lagi lahiran kalau saya salah. Saksikan Insta Story setiap hari Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia Timur hanya di TVRI Stasiun Maluku, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Warna 30 bersama saya Esi Tamela dan Bung Michael Watimena. Kita masih membahas mengenai meretas ketertinggalan daerah kepulauan. Nah, ini menarik sekali. Tadi banyak sekali bisa saya simpulkan bahwa banyak sekali persoalan yang terjadi untuk meretas ketertinggalan ini, Pak. Nah, setumpuk persoalan yang masih dihadapi ini untuk merealisasikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, ini solusinya seperti apa? Saya berpikir sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ya Estia kepada keinginan masyarakat Maluku untuk dapat merealisasikan program lumbung ikan nasional. Karena program ini kan sudah cukup panjang, mulai daripada Pak SBY sampai dengan Pak Jokowi pada episode yang kedua, sehingga kita berharap bahwa dengan lumbung ikan nasional ini bisa dapat meningkatkan taraf hidup daripada masyarakat yang ada di pesisir dan meningkatkan kesejahteraan daripada warga Maluku secara keseluruhan. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kita punya 3 zonasi ikan. Ya, toh? Zonasi daripada ikan. Yang pertama itu di Laut Arafura, itu hampir 2 juta ton per tahun. Di Banda 600 ribu ton per tahun. Di Laut Seram itu 400-an ribu per tahun. Total semua kontribusi ikan tuna dari Maluku itu 3 jutaan lebih kepada pemerintah pusat. Masa sumber daya alamnya diambil, tetapi hakikatnya tidak memperhatikan kesejahteraan daripada warga Maluku. Ini kan sangat ambivalens, ya kan? Dan saya yakin dengan Pak Gubernur Maluku yang punya networkingnya cukup banyak di pusat, ini bisa dapat terrealisasi terkait dengan LIN ini sendiri, ya. Berbicara mengenai pandangan Bung sendiri tentang meretasnya ketertinggalan ini, apalagi Maluku yang sampai sekarang belum dijadikan sebagai lumbung ikan nasional. Seberapa pentingkah menurut Bung peran pemerintah pusat dan juga provinsi hingga ke kabupaten kota mengenai hal ini? Saya melihat bahwa kerja keras daripada pemerintah, baik itu provinsi maupun pemerintah daripada daerah yang memiliki zonasi ikan yang ada, ini juga kan sudah maksimal. Tetapi kita harus bertanya kepada pemerintah, kenapa sampai pemerintah pusat, kenapa sampai dengan hari ini kebijakan afirmatif ya kan terhadap lumbung ikan nasional ini tidak direalisasikan. Ada apa sebenarnya? Ini harus dijelaskan kepada
pemerintah dan warga Maluku supaya kita paham apa yang menjadi kekurangan kita, padahal sudah banyak perairan di Maluku ini memberikan kontribusi yang sangat besar kepada pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat harus menjelaskan, karena barang ini kan sudah ada mulai daripada Pak SBY sampai dengan Pak Jokowi. Pemerintahan daripada Pak Jokowi harus menjelaskan. Tapi saya melihat bahwa sahabat kami yaitu Bung Edi Prabowo yang menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau ini kan juga waktu pada saat menjadi pimpinan Komisi 4 bersamaan dengan kami, waktu itu beliau sebagai Ketua Komisi 4 dan saya sebagai Wakil Ketua Komisi 4. Waktu itu kan saya juga sudah membawa Pak Edi waktu itu ke Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan beliau melihat bahwa keindahan alam di Maluku ini sangat luar biasa. Ya kan, potensinya ini sangat luar biasa. Dan beliau sangat tahu persis. Dan saya punya ikhtiar bahwa dalam kepemimpinan Pak Edi sebagai Menteri Kelautan dan Pertanian itu, dan beliau sudah datang sampai di Kepulauan Tanimbar, bukan saja Kota Ambon, dan beliau sudah melihat bagaimana potensi ikan yang ada di Maluku. Beliau mungkin bisa dapat merealisasikan LIN di dalam kepemimpinan beliau, ya, sehingga ke depan ini bisa diusulkan kepada Presiden untuk dijadikan Kepres seperti itu, ya. Kalau dari Bung sendiri, pandangan Bung terhadap kerja dari pemerintah provinsi mengenai hal ini seperti apa? Saya melihat kan hampir semua, bukan saja Pak Gubernur, bukan saja Pak Kadis Kelautan dan Perikanan, warga, kelompok-kelompok masyarakat, semuanya itu sudah berteriak, sudah menyuarakan yang namanya Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Iya kan, kami selama 2 tahun menjadi pimpinan Komisi 4 yang mitra kerjanya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah meneriakan hal dimaksud. Iya kan, jadi ini yang harus pemerintah pusat jelaskan, karena semua warga komponen pemerintah daerah sudah menyuarakan itu. Nah, tinggal kita tinggal dari pemerintah pusat apa yang menjadi handicapnya. Dan saya punya ikhtiar dan optimisme bahwa Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, sahabat kami, Pak Edi Prabowo, Dr. Edi Prabowo ini bisa dapat merealisasikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Dengan cepat ya Pak? Dengan Amin, cepat, ya. Ya. Bagaimana Bapak melihat konsep aquaculture? Aquaculture, ya saya melihatnya begini, semua potensi yang ada ini bisa dikembangkan, ya kan? Dan ada di Maluku ini yang bisa dikembangkan. Kenapa tidak seperti itu, ya? Ya, jadi bisa dikembangkan ya, karena memang sudah ada gitu ya, ya potensinya kan sudah ada, besar, ya. tapi seringkali kan juga mengalami stagnan. Ya, tapi harus kita tingkatkan, ya kan? Baik. Seperti itu. Jadi ini kerjasama antara pemerintah provinsi, pusat, tapi juga masyarakatnya ya, agar supaya lebih cepat terrealisasikan. Ya, jadi saya tadi mengatakan bahwa semua lapisan sudah teriak. Orang Ambon bilang, orang Maluku bilang sudah bateria kepada pemerintah pusat. Oi, kapan dong pemerintah pusat merealisasikan katorang punya program lumbung ikan nasional? Padahal itu kan sudah lama. Tolong dong keton disejahterakan. Ya kan, kira-kira seperti begitu. Oke Pak, menarik. Kita tahan sebentar, kita akan beri kembali lagi bersama kami di Dialog Warna 30. Beragam berita terupdate dan terpercaya dari berbagai wilayah di Maluku dan Maluku Utara kami kemas untuk saudara. Informasi tentang sosial, pendidikan, dinamika politik, kearifan lokal, dan olahraga kami hadirkan untuk Anda. Saksikan Maluku hari ini
masa pandemi ini, saudara-saudara jangan lupa pakai masker. Semua jangan lupa pakai masker. Mari potong pele pandemi COVID-19 dan pakai masker. Pakai masker. Masker. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Warna 30 bersama saya, Esti, dan juga Bung Michael Watimena. Berbicara mengenai daerah tertinggal, banyak sekali tadi kita sudah bahas, harapannya ini seperti apa, dan dengar-dengar ada peluncuran buku kedua nantinya. Bagaimana nih ceritanya? Ya, Esti, yang pasti bahwa buku kedua itu adalah buku tentang disertasi saya pada saat mengakhiri studi pada strata 3. Dan waktu kami ujian, waktu itu kami mengucapkan banyak terima kasih pada saat ujian terbuka, di mana banyak sekali kehadiran Ketua DPR Pak Novanto, Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri Desa, PDT dan Daerah Tertinggal, terus juga Wakil Pimpinan MPR, dan juga sejumlah dirjen, sekjen dan seterusnya di ujian terbuka kami waktu itu. Dan harapan kami bahwa hasil disertasi ini dikombinasikan dengan buku kami yang pertama, yaitu Meretas Ketertinggalan Daerah Kepulauan. Ini bisa dikombinasikan karena disertasi saya itu juga sendiri itu berangkat daripada buku kami yang pertama, dan buku kami yang kedua ini menyangkut dengan manajemen perubahan. Kita bisa melihat bahwa saat ini banyak aparatur atau ASN belum banyak adaptif terhadap perubahan itu sendiri, sehingga bagaimana bisa meningkatkan kinerja daripada ASN ini yang nanti buku yang kami akan terbitkan sebagai episode daripada buku kami yang pertama, dengan harapannya bahwa buku ini juga akan kami launching dan akan kami cakapkan itu pada saudara-saudara kita yang ada di birokrasi maupun juga bagi teman-teman kita yang ada pada lembaga-lembaga lainnya. Seperti baik, itu. Bung. Sebagai politisi yang juga Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura, apa yang diharapkan dari potensi sumber daya alam bahari yang melimpah? Ya, kami melihat bahwa suksesnya sebuah bangsa itu kan atau daerah tidak juga tidak terlepas daripada kontribusi teman-teman kita yang ada punya background, latar belakang ekonomi dan bisnis. Karena untuk menggerakkan roda perekonomian itu membutuhkan referensi yang kuat untuk bisa dapat mengeksekusi apa yang menjadi perencanaan dan kebijakan daripada pemerintah, sehingga dengan kondisi ekonomi dan bisnis saat ini, maka kami sangat percaya bahwa partisipasi daripada teman-teman baik itu alumni
daripada Fakultas Ekonomi Bisnis bukan saja di Indonesia, bukan saja di Maluku, tapi juga di wilayah-wilayah lainnya itu punya peran yang sangat real dalam membangun daripada sebuah daerah. Karena kenapa? Mereka memiliki literatur yang baik dan perencanaan yang baik, sehingga pada saat mengeksekusi itu semuanya menyatu dengan kebijakan yang sudah ditempuh. Baik, menarik sekali pemirsa pembicaraan kita ini mengenai meretasnya ketertinggalan daerah kepulauan, dan terima kasih banyak Bung sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami Esti, dan pemirsa Dialog Warna 30. Semoga TVRI senantiasa ada di hati masyarakat ya. Ya. Ini dalam masa pandemi himbauannya seperti apa nih untuk masyarakat Maluku, Pak? Ya, himbauannya salah satunya yaitu pakai masker ya. Setelah pakai masker, kita juga harus mencuci tangan ya dengan air yang mengalir. Yang berikut yaitu kita jaga jarak di antara satu dan lainnya. Dan kalau tidak rasa penting, maka kita tetap berada di rumah sehingga kita tidak berada dalam lingkungan yang berkerumun ya. Itu kira-kira himbauan kami menyampaikan ini karena kami merasa penting supaya kita bisa memutus mata rantai daripada COVID-19. Terima kasih Esti. Baik, pemirsa, mengejar ketertinggalan bukanlah tugas pemerintah pusat saja, tapi bagaimana kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga kabupaten kota, tapi juga masyarakatnya. Bagaimana kita bekerja sama dengan baik. Karena Maluku bukanlah daerah yang tertinggal. Maluku memiliki kekayaan bahari yang cukup luas dan sangat banyak. Jika kaya, mengapa harus tertinggal? Saya Esti Tamela, sampai jumpa dan...